Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firial Afifah, NPM 18110017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan konseling. Yang pertama, pendekatan dan teknik konseling yang akan diterapkan. Dalam kasus masalah yang dihadapi Xander ini, yaitu tentang kecanduan game online. Xander menyadari bahwa dirinya mengalami kecanduan game online dan dia ingin mengurangi kecanduan tersebut. Tetapi Xander juga merasa ketakutan untuk kembali ke dunia nyata. Karena Xander merasa memiliki banyak teman di dunia maya, namun dia sangat canggung saat bertemu dengan teman-teman gamers di dunia nyata. Hal itu yang membuat Xander itu ketakutan dalam menghadapi dunia nyatanya. Nah, dilihat dari masalah yang diungkapkan oleh Xander, ternyata permasalahan itu mempengaruhi perilakunya dan juga pemikirannya. Maka dari itu, pendekatan yang cocok digunakan untuk membantu Xander ini yaitu dengan pendekatan RABT. Rasional Emotive Behavior Therapy. Pendekatan RABT ini adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Albert Ellis pada tengah tahun 1950-an yang menekankan pada pentingnya peran pikiran pada tingkah laku. Menurut W.S. Winkel tahun 1991 dalam bukunya Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan mengatakan bahwa terapi rasional emotif adalah corak konseling yang menekankan kebersamaan dan interaksi antara berpikir dengan akal sehat, rational thinking, lalu berperasaan, emosi, dan berperilaku atau acting, sekaligus menekankan bahwa suatu perubahan yang mendalam dalam cara berpikir dan berperasaan dapat mengakibatkan perubahan yang berarti dalam cara berperasaan dan berperilaku. Lalu teknik yang akan digunakan pada pendekatan RABT ini yaitu yang pertama dispute kognitif, yang kedua role playing, yang ketiga homework assignment. Lalu tahapan teknik konseling. Tahapan teknik konseling ini yang pertama ada proses penyadaran. Nah, pada proses ini konselor membantu konseli untuk menyadari bahwa pemikirannya serta perilakunya itu tidak logis dan irasional. Lalu tahap kedua ini tahap dispute. Pada tahap ini, konselor membantu konseli untuk meyakinkan bahwa pemikiran yang irasional itu dapat diubah menjadi rasional. Di tahap ini, konselor harus bisa meyakinkan konseli agar mau mengubah pemikiran yang irasional menjadi rasional. Hal ini bertujuan agar konseli mampu membuka pemikirannya menjadi lebih baik dan permasalahan konseli bisa teratasi. Dan pada tahap ini, konseli mengeksplor ide-ide pemikiran untuk menentukan tujuan rasionalnya. Dan pada tahap dispute ini, konseli juga dibantu untuk secara terus-menerus mengembangkan pikiran rasional agar nantinya setiap menghadapi permasalahan, konseli mampu menghadapinya dengan pemikiran yang rasional. Pada tahap 4 ini, tahap role playing. Nah, pada tahap ini, konselor mengajak konseli untuk bermain peran. Tapi sebelum bermain peran ini, konselor diharapkan bisa mengetahui bahwa konseli itu sudah yakin mengenai pemikirannya.
sudah bisa lebih yakin mengenai pemikirannya yang jauh lebih rasional. Nah, dilanjut dengan bermain peran ini. Jadi konselor akan mengajak konseli bermain peran dengan bergantian memerankan pemikiran yang irasional dan rasional. Lalu konseli membandingkan mana yang menurut konseli nyaman dari perilaku yang rasional atau irasional. Nah, role playing ini bertujuan untuk lebih meyakinkan konseli agar mau berperilaku lebih rasional. Di tahap yang keempat, mengenai homework. Jadi tahap ini konselor memberikan beberapa tugas yang harus dilakukan konseli untuk membiasakan konseli menerapkan apa yang sudah bersama-sama diyakini ketika konseling. Selanjutnya tahap awal konseling. Hal yang dilakukan di tahap konseling ini yang pertama attending. Jadi pada tahap awal konseling tentunya perlu adanya keterampilan attending atau penerimaan konseli terlebih dahulu. Pada keterampilan ini, konselor memberikan perhatian secara total pada konseli. Ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman agar konseli merasa aman dan nyaman terlebih dahulu. Lalu agar mempermudah konseli juga dalam mengekspresikan perasaannya dan bebas, tetapi tetap ada batasannya. Yang kedua, topik netral. Kemudian membuka pembicaraan menggunakan topik netral, bertujuan agar konseli bisa nyaman ketika mengobrol dengan konselor sebelum melakukan konseling. Jadi, topik netral yang digunakan ini bisa seputar mengobrol singkat mengenai hobi konseli, atau menanyakan seputar game yang sering dimainkan konseli, dan lain-lain yang bisa berhubungan dengan masalah konseli. Jadi, topik netral ini juga sebagai jembatan untuk memulainya proses konseling. Jadi, ketika mau konseling itu tidak langsung membahas mengenai permasalahannya, tetapi perlu adanya pembahasan awal seperti basa-basi untuk membuat konseli nyaman terlebih dahulu. Baru sekiranya konseli sudah terlihat nyaman ketika mengobrol dengan konselor, maka baru bisa masuk ke pembahasan permasalahannya. Yang ketiga, kesepakatan waktu. Nah, ini penting sekali dalam konseling. Jadi, tidak lupa pada tahap awal perlu adanya kesepakatan waktu dalam proses konselingnya, sehingga pelaksanaan konseling akan terstruktur dengan baik karena sudah ada kesepakatan waktunya. Pertimbangan dalam melakukan hal-hal tersebut di tahap awal konseling ini yaitu agar nantinya ketika proses konseling bisa berjalan dengan nyaman dan baik bagi konseli maupun konselornya, sehingga konseli bisa mengungkapkan permasalahannya dengan konselor tanpa ditutup-tutupi, dan konselor bisa membantu konseli dalam menyelesaikan masalahnya dengan maksimal karena adanya kejujuran dari konseli. Dan konselor juga nyaman, konseli juga harus lebih nyaman. Maka dari itu, di tahap awal perlu dilakukan beberapa hal untuk membuat konseli merasa nyaman ketika melakukan konseling. Selanjutnya, tahap kegiatan. Hal yang dilakukan pada tahap kegiatan ini setelah melakukan pembahasan mengenai topik netral di proses tahap awal tadi, sekarang saatnya untuk masuk ke tahap kegiatan. Pada tahap kegiatan ini, konselor akan memulai untuk memancing konseli agar mau menceritakan masalah yang sedang dialami dengan menggunakan pertanyaan yang berkaitan dengan masalahnya.
Tetapi sebelum membahas lebih mengenai permasalahan konseli, konselor meyakinkan konseli terlebih dahulu agar konseli tersebut tidak takut untuk berbagi ceritanya. Jika awalnya konseli masih merasa takut untuk memulai cerita, konselor perlu meyakinkan konseli agar tidak perlu takut karena yang tahu cerita konseli itu hanya konselor dan konseli saja. Dan konselor harus meyakinkan dengan hati-hati agar konseli mau untuk memulai membuka ceritanya. Nah, itu gunanya di tahap awal menggunakan topik netral agar nanti ketika di tahap kegiatan ini konseli udah tidak canggung lagi dengan konselor sehingga konseli bisa mengungkapkan ceritanya dengan konselor secara terbuka. Kemudian pada tahap kegiatan ini kita akan melakukan proses penyadaran konseli akan perilakunya dan pemikirannya yang kurang tepat. Nah, pada tahap ini konselor mengajak konseli untuk memahami perilakunya dan juga pemikirannya, apakah sudah benar atau belum. Sehingga diharapkan konseli memiliki kesadaran akan perilakunya dan pemikiran yang selama ini dipahami konseli itu sebenarnya kurang tepat. Jika dirasa konseli sudah bisa menyadari hal itu, konselor bisa melanjutkan ke tahap dispute kognitif. Proses ini proses yang paling penting dalam proses konseling RAPD. Karena teknik dispute kognitif ini digunakan untuk meyakinkan konseli bahwa pemikiran yang irasional atau kurang tepat pada konseli ini bisa dirubah menjadi pemikiran yang rasional. Nah, awal mula pemikiran konseli yang kurang tepat yaitu konseli ini merasa dirinya sudah kecanduan game online dan konseli ini ingin kembali ke dunia nyatanya dengan mengurangi bermain game online. Tetapi konseli merasa ketakutan untuk kembali ke dunia nyata karena konseli merasa canggung dengan teman-teman di dunia nyatanya. Konseli merasa takut untuk memulai pertemanan lagi karena merasa canggung di dunia nyatanya. Dan dari hal itu, konselor perlu meyakinkan konseli agar tidak perlu takut dengan dunia nyata, karena pada dasarnya dunia nyata itu sebenarnya tidak semenakutkan itu. Nah, jika konseli masih tetap berpikiran irasional, maka konselor perlu berulang kali untuk meyakinkan konseli agar konseli ini bisa yakin bahwa pemikirannya itu irasional. Dan konselor juga perlu mengajak konseli untuk mencari ide-ide pemikiran agar menjadi lebih rasional. Setelah konseli benar-benar yakin, setelah melalui proses dispute kognitif, konselor akan mengajak konseli agar lebih meyakinkan dirinya untuk bisa memiliki pemikiran yang rasional. Konselor akan mengajak konseli untuk bermain peran. Jadi dalam bermain peran ini nantinya konseli akan memerankan dirinya yang rasional dan irasional dengan lawan main konselor. Jadi konseli ini akan bermain peran dengan berganti-gantian. Yang pertama itu menggunakan berperan menjadi konseli yang berpikiran irasional. Lalu selanjutnya konseli ini berperan menjadi diri konseli yang rasional. Dan di akhir nanti, konseli diharapkan bisa membandingkan mana perilaku yang menurut konseli nyaman diperankan. Hal itu diperlukan untuk meyakinkan konseli agar bisa lebih berpikiran rasional dan berperilaku yang rasional juga. Contoh pertanyaan atau kegiatan yang dilakukan
dilakukan atau diajukan yang menunjukkan kekhasan dari teknik dalam proses konseling RAPT ini. Jadi pertanyaan khas di dalam konseling RAPT ini yaitu ketika proses dispute kognitif. Jadi dalam dispute kognitif ini seringkali digunakan untuk konseling RAPT, yaitu ketika konseli meyakini bahwa pemikirannya itu benar, padahal apa yang dipikirkan konseli sebenarnya kurang tepat. Maka pertanyaan yang digunakan untuk mendispute pemikiran konseli itu seperti, apakah pemikiran kamu itu sudah tepat? Terus, mengapa kamu berpikiran seperti itu? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus sering diajukan untuk menyadarkan konseli agar konseli merasa bahwa pemikirannya itu kurang tepat dan menyadari bahwa pemikirannya memang tidak tepat. Alasan mengapa melakukan tahapan tersebut. Jadi alasannya ini karena tahapan dispute kognitif dalam konseling RAPT itu sangat diperlukan. Karena kunci utama konseling RAPT yaitu mengubah pemikiran irasional menjadi rasional. Dan tujuan dari dispute kognitif itu membantu untuk meyakinkan konseli agar bisa mengubah pemikiran yang irasional menjadi rasional. Jadi jangan sampai dalam proses konseling RAPT ini dispute kognitif terlewatkan. Tahap pengakhiran konseling. Hal yang akan dilakukan di tahap kegiatan pengakhiran ini, yang pertama ini pada pengakhiran konseling RAPT ini, sekali lagi konselor akan meyakinkan konseli mengenai pemikirannya agar tidak kembali berpikir irasional. Lalu konselor akan memberikan homework assignment yang bertujuan untuk melatih konseli membiasakan berpikir rasional. Jadi pada tahap pengakhiran ini, konselor akan sekali lagi untuk meyakinkan konseli agar benar-benar yakin bahwa pemikiran yang di awal itu sebenarnya tidak tepat dan mengubahnya menjadi pemikiran yang rasional yang sudah tadi ketika proses konseling dibahas bersama dengan konseli. Lalu konselor juga akan memberikan penugasan homework assignment yang bertujuan untuk melatih konseli membiasakan berpikir rasional. Untuk penugasannya ini, konselor akan memberikan penugasan kepada konseli. Jadi konseli ini bebas mengeksplor kegiatan sehari-harinya dan ketika dihadapkan dengan masalah, konseli perlu menuliskan tanggapan dari pemikiran secara irasional dan rasional. Hal itu untuk melatih agar konseli bisa selalu memikirkan apa yang perlu dipikirkan secara rasional. Dan konselor juga memberikan tugas agar konseli bisa melakukan pengurangan waktu dalam bermain game online. Yang nantinya jika penugasan ini berhasil, konseli akan diberikan reward sesuai dengan kesepakatan nantinya. Yang terakhir, tindak lanjut yang akan diberikan kepada konseli. Jadi tindak lanjut ini akan dilakukan pada tahap kedua. Jadi pada tahap kedua, semua penugasan akan dievaluasi lalu dibandingkan bersama agar konseli bisa menentukan mana yang baik dilakukan dan mana yang tidak baik. Lalu berikan kesimpulan mengenai keseluruhan proses konseling dan evaluasi bersama mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada diri konseli setelah melakukan konseling. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.